kenapa di sini ada dua diecast dengan beda merek, beda brand, tapi sama-sama Toyota Century. Oke, dan di video kali ini aku bakal ngebandingin kira-kira mana yang lebih worth it buat koleksi, dan mungkin kalau memang kalian suka keduanya, dan bisa juga kalian koleksi dua-duanya, karena dua-duanya ini cakep semua teman-teman. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, mari kita bahas sekarang. Well, welcome to my Garasi Biru channel. Yeay. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Bukan Pemula Sudah Sangat Jauh. Oke teman-teman, sebelum aku mulai ya, aku mau unboxing dulu. Aku keluarin dari cardnya. Sedikit keras ini teman-teman, gak keras ya. Ya, coba aku keluarin. Oh, ini gini ternyata teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke, berikutnya aku keluarin dulu matchbooknya. Ini udah unseal ya teman-teman ya, jadi cuma aku kasih selotip aja ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, aku mau ngasih sedikit pengetahuan ya buat teman-teman. Mungkin nggak semua orang tahu tentang mobil Toyota Century, jadi aku mau sedikit membahas sejarah mobil Toyota Century. Oke teman-teman, jadi Toyota Century pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967 sebagai mobil mewah kelas atas ya, buatan Jepang. Mobil ini tuh dirancang khusus untuk pasar domestik Jepang ya, jadi bisa kita sebut sebagai JDM ya, atau Japan Domestic Market, yang artinya mobil yang diproduksi khusus untuk konsumen yang di Jepang. Ya, ini tuh bisa juga disebut JDM Legend ya teman-teman ya, karena Century ini tuh dikenal sebagai simbol status dan prestis ya. Hampir semua pejabat tinggi pemerintah, termasuk Perdana Menteri sampai anggota keluarga kerajaan Jepang, dan satu lagi Yakuza pun pakai ini teman-teman. Oke, menggunakan Toyota Century itu termasuk sebagian dari kendaraan dinas ya. Bahkan ada versi khusus bernama Century Royal yang hanya dipakai oleh Kaisar Jepang, seperti itu teman-teman. Selain itu, Toyota Century itu juga punya cerita yang sangat kuat ya di masyarakat Jepang, karena bentuknya yang elegan, interiornya luas, dan tampilannya yang kalem tapi tetap berwibawa. Oke teman-teman, mungkin cukup ya sedikit penjelasan ya buat teman-teman yang belum tahu Toyota Century itu mobil apa sih. Kurang lebihnya seperti itu ya, menurut sejarahnya seperti itu. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita bahas yang Majorette dulu teman-teman ya. Ntar aku kasih lihat dengan jelas dulu, perjelas dulu ya. Nah, sekarang di tangan ini ada Majorette Toyota Century. Majorette Toyota Century ini menampilkan versi yang lebih klasik, dan salah satu ciri khasnya adalah posisi spion ya teman-teman ya. Nah, ada spion di sini teman-teman ya. Jadi ini tuh posisi spionnya itu yang diletakkan di atas fender depan ya, tepat di atas roda. Ini tuh mengikuti gaya Century generasi lama yang memang menaruh spion di bagian fender. Selain itu, Majorette juga menambahkan fitur pintu yang bisa dibuka teman-teman ya. Jadi ini tuh pintunya bisa dibuka teman-teman ya. Nah, aku kasih lihat ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu pintunya bisa dibuka ya, cuma di bagian depan saja ya. Untuk yang bagian belakangnya tidak bisa dibuka. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Majorette itu mengeluarkan rilisan Toyota Century itu dalam bentuk Japan Series ya, atau emang ini tuh termasuknya premium car series, seperti itu teman-teman ya. Dan model yang mereka buat adalah Toyota Century G50 ya, generasi kedua. Ciri khasnya spion ada di fender depan, pintu bisa dibuka, suspensinya juga berfungsi ya teman-teman ya. Coba kalian lihat nih ya, biar kalian kelihatan jelas. Nah, ini tuh suspensinya cakep sekali teman-teman, bisa digerakin kan. Ini ada suspensinya teman-teman ya, worth it banget ini, keren kan. Suspensinya bisa digerakkan seperti itu teman-teman. Di Majorette itu lebih merepresentasikan seri klasik G50 ya, yang erat ceritanya dengan pejabat tinggi Jepang dan juga model favorit para bos Yakuza di era 2000-an, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi matchbox
Toyota Century. Nah, jadi Matchbox merilis Century di Moving Parts series ini tuh karena ada fitur bagasi yang bisa dibuka ya teman-teman ya. Jadi model yang dibuat tuh adalah Toyota Century G60 generasi ketiga yang dirilis sejak 2018. Dan ini tuh ciri khasnya spionnya ada di pintu atau door mirror ya. Jadi spionnya ada di sini teman-teman ya, di bagian sini. Jadi Matchbox itu menggambarkan seri terbaru di G60 yang sekarang dipakai keluarga kerajaan Jepang dan pejabat pemerintah seperti itu teman-teman ya. Untuk Matchbox ini Toyota G60 itu memiliki kesan modern dan elegan buat pejabat era baru. Jadi modelnya seperti ini teman-teman ya. Itu. Jadi intinya Matchbox itu menghadirkan versi yang lebih modern ya teman-teman ya. Memiliki spion yang ditempatkan di pintu atau door mirror sama seperti mobil-mobil masa kini ya. Fitur yang ditawarkan adalah bagasi yang bisa dibuka. Dari segi tampilan Matchbox cenderung lebih simpel ya dan clean, tetap menjaga proporsi dan detail tetap terlihat realistis teman-teman ya. Secara detailnya tuh Matchbox bisa dibuka bagasinya, dan di dalamnya bagasi itu ada seperti figur-figur tas ya di dalam sini tuh ya. Ada kayak tas di bagian dalamnya. Terlihat jelas ya teman-teman. Seperti itu, jadi kurang lebihnya. Sayang sekali untuk Matchbox ini tuh masih banyak menggunakan dekal ya, kayak seperti lampu depan. Walaupun ini di bagian grillnya tuh sudah cukup lumayan ada tekstur ya di bagian depannya ini, dan ada plat nomor bertuliskan Century ya. Ada list warna chrome yang membuat mobil ini terlihat sangat berkelas ya teman-teman ya, dan untuk sangat pas juga ya dengan model mobil yang seperti ini, menggunakan velg multispoke warna chrome yang memiliki kesan mewah dan eksklusif. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku bahas kali ini. Jadi komen aja di bawah, kira-kira kalian lebih suka Majorette atau Matchbox. Sama-sama keren dan sama-sama bagus dan memiliki fitur masing-masing juga. Nah, menurutku kali ini Majorette lebih unggul ya soal kualitas dan dari segi fitur-fiturnya dibandingkan Matchbox. Tapi menurutku aku suka keduanya ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang pecinta GDM, kalian boleh banget komen di bawah kalian di tim Matchbox atau di tim Majorette yang lebih lengkap secara fitur dan kualitasnya. Ya dikarenakan memang dua diecast ini tuh memiliki harga berbeda ya, dengan kualitas yang berbeda juga teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas kali ini teman-teman. Komen di bawah kalian tim yang mana. Terima kasih, see you next video. Dah.